Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dalam kebaikan, dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi rezeki yang melimpah, dan yang terpenting pula adalah kita dalam kondisi beriman, dalam kondisi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan terkait dengan 4 macam hati. Jadi ada 4 macam hati. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis dari Abu Sa'id ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hati itu ada 4 macam. Pertama, hati yang bersih. Ia seperti lentera yang bercahaya. Yang kedua, hati yang tertutup. Ia terikat dengan tutupnya. Yang ketiga, hati yang sakit. Dan yang keempat, hati yang terbalik. Adapun hati yang bersih adalah hati orang-orang yang beriman. Ia seperti lentera yang bercahaya. Hati yang tertutup adalah hati orang kafir. Hati yang sakit adalah hati orang munafik. Ia mengetahui yang baik, namun ia mengingkarinya. Dan hati yang terbalik adalah hati yang di dalamnya ada iman dan nifak. Contoh keimanan adalah seperti tanah yang dapat memberikan air yang bersih. Sedangkan nifak adalah seperti bisul, di dalamnya hanya nanah dan darah. Maka di antara keduanya yang paling kuat akan mengalahkan yang lainnya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jadi ini terkait dengan 4 macam jenis hati yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu kita tinggal mengidentifikasi hati mana yang kemudian yang kita miliki terkait dengan 4 macam jenis hati tadi. Jadi hati yang pertama adalah hati yang bersih. Hati ibarat lentera atau lampu yang mampu menerangi cahaya, yang mampu menerangi sekitar, memberikan cahaya yang terang ke orang-orang di sekitarnya. Dan inilah hati yang kemudian dimiliki mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kedua adalah hati yang tertutup. Siapa mereka? Mereka orang-orang kafir yang tidak mau menerima kebenaran, yang tidak mau menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang inilah kemudian yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kebenaran yang datang kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang dimiliki mereka-mereka yang memiliki sifat munafik. Mereka Islam, mereka mengaku beriman sama Allah, akan tetapi kemudian mereka pada kenyataannya jauh daripada kehidupan yang islami, jauh daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak kemudian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Kemudian yang keempat adalah hati yang terbalik. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sholat, mereka bayar zakat, mereka puasa, akan tetapi kemudian mereka juga mencampurkannya dengan sifat-sifat munafik. Mereka beriman, akan tetapi mereka juga memiliki sifat kemunafikan. Inilah kemudian yang disebut sebagai hati yang terbalik. Di dalamnya ada sebuah perseteruan antara kebenaran dengan kebatilan. Jadi saling merebut ya. Saling bersaing, siapa yang kemudian bisa saling mempengaruhi. Hati yang beriman sama seperti air yang bersih yang mengalir, yang memberikan manfaat, sementara hati yang ditumbuhi ya oleh sifat munafik sama seperti bisul yang di dalamnya penuh dengan nanah dan darah. Dan oleh karena itu kemudian sebaik-baik hati yang dimiliki oleh seseorang adalah hati yang bersih, hati yang dimiliki oleh mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan seburuk-buruk hati adalah hati yang tertutup, hati yang terbalik, dan hati yang sakit. Dan ketiga jenis hati ini merupakan jenis hati yang kita harus hindari sejauh-jauhnya. Dan hati yang kemudian kita perjuangkan adalah hati yang bersih, yang senantiasa hidup dengan zikir dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.